Baik, kita bertemu di sini Pak Junaidi. Kalau kita kenalnya Pak Koteng, YouTuber dari Inhil nih Pak Denny. Jadi ada di Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Kita punya podcast nih, B1 Action. B1 Action. Baik Pak Denny, ini ada WD3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Junaidi Koteng dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Inhil. Kebetulan sampai di Fakultas Ekonomi untuk beberapa kerjasama ya Pak, yang akan kita tindak lanjuti untuk Fakultas Ekonomi. Tapi menarik nih Pak Junaidi, tadi di ruangan kita ya Pak Denny ya, bicara banyak tentang destinasi wisata di Kabupaten Inhil. Banyak sih yang bisa kita telusuri. Satu aja kata-kata yang sangat sederhana, bahwa potensi kita tuh banyak belum tergali. Tapi di kami karena berhubungan dengan Fakultas Ekonomi Pak Junaidi, itu kita ambil slot yang paling kecil aja. Bagaimana satu desa saja dari banyaknya desa yang punya potensi itu bisa berkolaborasi dengan kita, terutama poin kita sekarang mahasiswa. Ini betul Pak Denny nih, kerjasama dengan kemanusiaan. Mungkin silakan tiktokan dulu, saya dengarkan nanti sambil kita sambung. Silakan Pak Denny, Pak Denny atau Pak Junaidi dulu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah diundang dalam podcast dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yang punya tagline-nya tadi B1 Action. B1 Action. Hari ini saya bisa berkunjung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dalam rangka kami ingin melakukan suatu kerjasama berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin Bu Alpi sebagai dekan, Pak Denny sebagai OED 3, apalagi bagi Ibu Alpi sangat familiar sekali dengan Inhil. Ya, karena beliau juga punya kampung biologisnya di Inhil, kemudian pernah bertugas di Inhil ya sebagai birokrat pejabat eselon 2 di sana. Dalam pengembangan kepariwisataan memang kita mencoba berupaya dengan hal yang kecil, karena tren kebijakan pemerintah pusat juga bagaimana ada satu desa yang memiliki keunggulan, baik keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ini bisa kita tonjolkan. Bukan saja berkaitan dengan arti kata wisata itu, dia punya panorama indah, punya mungkin air terjun, ataupun lebih kita perkecil destinasi alamnya, wisata alam. Tetapi ada potensi ekonomi. Nanti dia lebih kepada pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin Bu Alpi sangat mengerti karena Ibu Alpi juga dulu di Asosiasi Desa Kreatif. Sempat aktif di sana. Salah satu yang ingin kita kembangkan itu ada namanya Desa Sungai Luar yang masuk di wilayah Kecamatan Batang Tuaka, yang jaraknya hanya 8 km dari Tembilahan, di mana di sana punya potensi. Kalau untuk potensi view pemandangan alam, dia punya sungai Batang Tuaka yang akibat fenomena alam, sungai itu mendangkal. Sedimentasi. Jadi kalau air kering pantainya berlumpur, alurnya sangat kecil. Nanti dilewati dengan jembatan Tasik Gemilang, yang punya kaki 1000, kita sebut kaki 1000. Kemudian kalau sore di pinggir di jembatan orang melihat sunset. Jadi salah satu spot sunset di sana. Sunset di Sungai Luar itu luar biasa. Dan kita kaitkan, hebat pun wisata alam, hebat pun istilahnya kita punya view kekayaan, tetapi unsur ekonominya di Sungai Luar yang sangat luar biasa. Di sana masyarakat sudah punya kemampuan untuk mengolah makanan, yaitu amplang. Jadi kalau Ibu Alpi, Pak Denny nanti ke Tembilahan, nanti saya bawa ke sana, bahwa amplang Sungai Luar itu sudah bisa menembus bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi di
dibawa ke beberapa wilayah di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, bahkan ada juga kerupuknya sampai ke Lampung. Ya. Yang ini mungkin kita tidak sadar bahwa ini sudah bergerak. Inilah salah satu yang ingin kami kembangkan, karena salah satu konsep wisata orang berkunjung, kita berkunjung kemanapun pasti ada oleh-oleh yang ingin kita bawa. Ya, benar. Ya Pak Denny ya, tentu di Sungai Luar kita pengen itu. Mungkin kedatangan saya ini menceritakan kisah keunikan dan kelebihan Sungai Luar ini, bagaimana ke depan Pak Denny sebagai WD3 ya. Iya, WD3 nih mahasiswa. Bisa mengarahkan sana. Mungkin Ya. mungkin ada pemikiran Pak Denny, ya kami sangat bersenang hati. Iya. Kita ada nih Pak Denny ya. Ya, baik. Ya, ini silakan. Kami Menarik. seperti yang kata Bu Dekan tadi, Pak. Ya, pertama tentu selamat datang dan berterima kasih banyak nih kepada Bapak, juga kepada ini ya, direktur khusus di Dinas Pariwisata ya Pak ya. Tadi kita sebenarnya sudah banyak bicara juga ya Bu, sudah banyak ngobrol tentang potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Inhil. Nah, membahas tentang desa Sungai Luar yang mungkin dari perguruan tinggi terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mudah-mudahan ada beberapa hal mungkin yang kita bisa bantu ya Bu Dekan ya. Yang pertama mungkin dari segi riset, kemudian juga mungkin dokumen ya yang diperlukan oleh kabupaten atau terkhusus oleh ini ya, oleh di Dinas Pariwisata. Dan juga ini Bu Dekan, kita kan juga punya program ke desa binaan. Nah, itu juga kewajiban moral kita di perguruan tinggi Pak, di Fakultas Ekonomi kan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah di tempat kita mengabdi, ya mudah-mudahan kita punya manfaat lah untuk kemajuan di Inhil terkhusus di ini ya. Ya, jadi betul itu Pak Denny. Menariknya sebenarnya begini, salah satu kendala kita ketika ingin mengembangkan kolaborasi dengan kampus itu, kita masih terkendala dengan data dukung sebenarnya. Jadi kalau sudah ada komitmen kita untuk berkolaborasi, mungkin dalam spot desa binaan, data dukungnya ada, itu bisa melibatkan banyak sekali potensi akademik. Contohnya misalnya kita bisa bikin riset tematik ya, wilayahnya di sana, mahasiswanya sudah dapat data dukung untuk di awal. Jadi menarik kan, ada banyak sekali rumah tangga yang bergerak pada industri yang sama, yaitu pembuatan amplang. Nah, dari segi fenomena sosial itu sudah sangat baik untuk kita lakukan satu riset tematik ya. Mungkin bisa kita ajukan menjadi suatu riset kolaborasi dengan Pemda yang melakukannya mahasiswa, sehingga hal-hal mendasar yang bisa kita lakukan melalui sinergitas dua pihak itu sudah bisa menjadi data yang sangat baik ya untuk kebutuhan lainnya. Desa binaan juga ya Pak Denny ya. Desa binaan. Insya Allah kita akan support data, dan saya juga nanti akan membincangkan dengan kepala desanya, lembaga-lembaga yang ada di sana, dan kita juga sudah buat kelompok sadar wisata di sana. Oke, ada sadar Darwis ya. Port Darwisnya, dan alhamdulillah pada tahun 2022 kita baru ajukan untuk anugerah desa wisata, baru masuk dalam 300 besar. Waduh, luar biasa itu. Ya, kalau sudah masuk FIBU Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa masuk 5 besar. 5 besar. Ya Pak Denny. Bisa masuk. Tapi kan tentu kita ada proses ya, baik proses. Dan saya sangat terima kasih Pak Denny kalau memang itu dijadikan desa binaan Bu Alfi. Ya, desa binaan mungkin tidak setahun saja. Nanti kita sampai beberapa tahun kita karena ini untuk marketing produk mereka yang selama ini mereka baru hanya tukang buat. Nanti packagingnya, brandingnya menggunakan orang lain. Karena rasa udang Sungai Luar itu berbeda, manis. Udang kecil-kecil Pak. Kecil. Jadi tak bisa Pak Denny
diambil nanti kalau kekurangan bahan baku diambil di alur sungai sebelah itu sudah beda kan rasanya. 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 Jadi kan ada keunggulan kompetitif dan komparatifnya. Ya. Nah, jadi kami berharap nanti mungkin kita akan kita buat satu kerjasama operasional. Bagaimana nanti sebagai desa binaan mahasiswa-mahasiswi yang sama riset dosen pun bisa Yes, pakai. dosen. Bisa. karena kalau udah FIB FEB ya, Pak. ya FEB yang datang ke sana saya yakin luar biasa. Insya Bukan Allah. hanya Ya. bukan hanya payroll tapi juga ekonomi masyarakat itu akan terangkat. Itu harapan kita. Mudah-mudahan. Ya, apalagi Sama-sama kita berjuang. Ya, Istilahnya, ya. ya, insya Allah kami siapkan nanti Bu Alfi, Pak Denny, data-data primer dan sekunder. Nanti juga saya mungkin kalau apa perlu saya bawa kepala desanya kemari karena dia punya semangat dengan kelompok mereka itu bagaimana bisa mengembangkan ini menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, sebenarnya banyak yang mau kita tanya lagi kepada beliau ini. Kemudian Pak Denny juga sudah mulai men-trigger dirinya untuk mengembangkan komitmen pentahelik harusnya ya, bukan hanya duohelik nih. Kita akan melibatkan juga yang lainnya. Nanti Darius masuk satu lagi, masuk lagi mungkin mitra lainnya serta media. Nah ini yang tak kalah penting itu media. Memang media terutama storytelling untuk desa-desa begitu itu penting sekali. Sangat penting. Kita akan coba, ini salah satu bagian kontribusi kita untuk menaikkan peran kampus kepada potensi ekonomi daerah, terutama di sektor pariwisata, khususnya sekarang masih Inhil. Nanti akan masuk ke lain-lain. Terima kasih ini Pak Denny ya. Kita bersama nih, saya dan Pak Denny. Ucapkan terima kasih. Kami juga terima kasih atas nama keluarga besar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Mengucapkan terima kasih. Kami dibawa ke suatu ruang yang penuh dengan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Demikian dari kita tamu yang luar biasa hari ini Pak Dr. Junaidi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai ketemu pada podcast berikutnya, webcast B1 B1 Action. Action.